melemah dalam waktu yang cukup lama. Siapa yang salah atau siapa yang harus bertanggung jawab? Saya Diah Mega Saryanjaya akan tanya Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Selamat pagi dengan rupiah yang masih mendung. Mas, gini, secara caranya Pak Purbaya di fiskal menolak bahwa fiskal adalah biang kerok rupiah melemah. Bank Indonesia juga bilang bahwa segala daya upaya sudah dilakukan oleh BI, buktinya cadangan defisit juga terus turun. Rupiah nyatanya melemah. Ini sebenarnya masalahnya ada di mana? Kita nggak mungkin dong nyalahin global terus seperti narasinya pemerintah. Apakah kesalahan itu terletak di Menteri SDM Bahlil Lahadalia atau justru di Presiden Prabowo Subianto? Wah, ini pertanyaannya berat sekali dan sulit sekali, Mbak Mega. Kalau kita dari ekonomi, seringkali itu kita lihat kebijakan publik. Kebijakan publik tentunya itu tidak ada yang sempurna, tidak bisa memenuhi keinginan seluruh stakeholder dan selalu ada trade-off. Nah, terkait dengan rupiah yang melemah ini kita harus paham juga ini trade-off apa yang sebenarnya diambil sehingga terjadi rupiah melemah yang hampir 17.500. Oke. Saya mau cerita dulu ya, ini kebetulan karena saya ekonom, saya mau coba dikit teorinya. Jadi, dalam makroekonomi itu ada sebuah teori yang namanya currency overshooting model by Rudiger Dornbus. Jadi di Dornbus overshooting model itu, dia ceritanya tuh kayak gini, ini bahasa sederhananya ya. Kalau ada harga barang internasional, terutama itu komoditas itu bergeser, contohnya dalam hal saat ini itu minyak, maka seharusnya harga barang terkait minyak di mana-mana, termasuk dengan BBM di seluruh dunia itu harus bergerak. Nah, tapi kan di dunia nyata nggak semuanya itu nggak immediate. Kalau harga internasional jalan, nggak harga domestiknya nggak jalan langsung. Kalau kayak sekarang kan kita udah harga minyak udah tembus 100 bertahun-tahun, tapi Pertalite, Pertamax yang BBM yang orang kebanyakan itu belum naik. Nah, kalau menyambung teori tadi, teori bilang gini, kalau terjadi lagging, ada harga internasional naik, tapi harga domestik karena satu dan lain hal, apapun itu, terlambat menyesuaikan, ada lag penyesuaiannya lama, maka akan ada sisi lain di perekonomian ini menyesuaikan. Kalau kata pelajaran fisika SMP, bejana berhubungan, Mbak. Kalau ditekan di kanan, itu jadi jendulnya di kiri. Kalau kita, jadi keputusan tidak mempastrukan kenaikan harga minyak itu, kalau berdasarkan teori overshooting tadi, itu yang kalau inflasi dalam negeri itu tidak menyesuaikan, yang akan terjadi adalah penyesuaian akan terjadi di sektor keuangan, ini yang sedang kita lihat sekarang. Ya, kita harus memilih ya, kalau based on teori itu, apakah akan ada kenaikan harga BBM atau depresiasi dari mata uang. Yang kalau aku lihat ini bukan salah siapa-siapa, ini adalah keputusan publik yang diambil oleh para pengambil kebijakan. Yang kalau kata saya lihat distance-nya sebenarnya sangat clear sekali. Pemerintah kita itu mengutamakan sektor real di atas segalanya, mengutamakan rakyat, mengutamakan kestabilan dan keterjangkauan harga bahan bakar minyak yang cenderung lebih jauh di bawah harga internasional. Tapi seperti cerita story tadi, maka yang akan menanggungnya adalah sektor keuangan, itu yang sedang kita lihat sekarang. Rupiah melemah, proyeksi likuiditas perbankan terus turun, dan juga kita lihat average trading volume di IHSG rendah, gara-gara likuiditas berkurang, IHSG-nya juga turun. Itu yang kita lihat. Mas Fahrul bilang ini adalah pilihan pemerintah yang diambil, bukan kesalahan siapapun. Tapi berarti saya ingin menegaskan bahwa pemerintah memilih inflasi itu tidak naik dan pemerintah memilih mengorbankan rupiah. Begitu. Kalau bahasa paling belannya sih seperti yang Mbak Mega katakan, keputusannya adalah daya beli dan harga BBM stabil. Tapi di satu sisi kalau berdasarkan Dornbus overshooting model saya ceritakan tadi, memang ini akan mengorbankan rupiah sehingga rupiahnya terdepresiasi. Pertanyaannya adalah cuman mau sampai kapan, seberapa banyak. Karena kalau berdasarkan teori itu Mbak, depresiasi rupiah harusnya akan sama, tidak terlalu jauh bedanya dibanding harga BBM yang seharusnya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, yang tentunya kita nggak mau juga kan. Ini yang saya sarankan,
supaya itu nggak terlalu banyak, kita harus ada adjustment Harga. kebijakan baik dari adjustment harga. Saya rasa harga nggak usah terlalu banyak. Ini soal signaling kepada pasar keuangan. Pasar keuangan, kenapa depresiasi rupiahnya drastis, flow-nya belum balik? Karena merasa pasar keuangan sampai hari ini tidak diperhatikan. Itu kan merasa bahwa kita mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan ekonomi dalam negeri dengan yang memberikan konsekuensi terhadap keseimbangan keuangan eksternal. Ini yang lagi kita lihat sekarang, kita cukup memberikan sinyal. Saya rasa mungkin cukup Pertamax naik 5-10% aja. Dikit aja Mbak. Nggak perlu banyak-banyak, tapi kita memberikan sinyal kepada market, sinyal kepada kepada pasar keuangan, kita ada adjustment di fiskal. Adjustment di fiskal yang mana ada perubahan sehingga ketakutan akan defisit yang melebar ini bisa selesai. Di tengah harga minyak yang masih tinggi, kalau itu tercapai, maka seharusnya flow bisa kembali lagi. Ada ekspektasi kondisi stabilize ke depan. Saya sih percaya rupiah itu memang seperti kata Pak Peri under value akan balik lagi ke bawah 17.000. Berapa? Saya lihatnya 16.800 di akhir tahun. Oke. Tapi sekali lagi, itu harus dilakukan, harus ada perubahan polisinya di komunikasi tadi. Kalau nggak ada perubahan guidance polisinya Mbak, maka guidance-nya kayak itu tadi. Depresiasi rupiah, more or less. Dari awal perang, itu harusnya tidak akan berbeda terlalu jauh dengan berapa harga BBM yang harus naik seharusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika inflasi ditahan, artinya kan Bank Indonesia tidak punya ruang untuk menaikkan suku bunga karena inflasinya nggak ada masalah. Yes. Tetapi pertanyaannya adalah mana yang lebih mematikan untuk ekonomi? Katakanlah ketika inflasi itu dibiarkan sesuai dengan mekanisme market, bahwa minyak naik, maka harga harus menyesuaikan, harga BBM harus menyesuaikan, lalu inflasi terjadi. Mana yang lebih mematikan bagi ekonomi? Apakah kenaikan bunga oleh BI rate naik, atau rupiah melemah lebih lama? Mana yang lebih berat? Tergantung Anda melihat dari sisi mana. Kalau kita ngobrol importir sih pasti ceritanya ya udah biarin aja bunga naik, rupiahnya stabil, saya bisa ngimpor lebih banyak. Tapi ada satu hal yang banyak orang itu sering lupa terkait dengan depresiasi rupiah. Eksportir. Ya, kita lupa adalah depresiasi rupiah itu adalah distribusi pendapatan dari importir pindah kepada eksportir. Jadinya ini yang kita sering nggak kita perhatikan ketika depresiasi rupiah. Ini seringkali ya, ini karena Indonesia itu selalu ada problem terkait dengan balance of payment to limit growth dari zaman dulu. Ketika depresiasi rupiah terjadi, kita mengetatkan ekonomi. Setelah kita mendapatkan kestabilan rupiah, data ekonomi itu melemah, Mbak. After 2013, setelah kita menstabilkan rupiah, ekonomi 2015 di bawah 5%. Tapi rupiah berhasil distabilkan. 2018, rupiah gonjang-ganjing, BI rate naik banyak, ekonominya turun, rupiahnya stabil, ekonomi turun. Kalau sekarang, Mbak Mega nanya, kalau untuk ekonomi sektorial, kalau saya sih sebenarnya lebih prefer at some point, at some degree memang depresiasi rupiahnya ada. Karena ini menjaga kestabilan antara daerah yang importir atau ekonomi yang import base seperti perkotaan itu akan cenderung rebalance dan memberi kenaikan kepada daerah-daerah penghasil ekspor. Ini ranahnya memang sudah political ekonomi. It is already about who get what. Itu permasalahannya. Tapi kalau seandainya bunga dinaikkan sih ya nggak apa-apa. Mau rupiahnya stabil banget ya nggak apa-apa. Tapi kita balik kayak dulu lagi tuh. Stability over growth. Rupiahnya stabil, bunganya naik, stabil, tapi ekonominya nggak kemana-mana. Perputaran uangnya makin rendah. Loh, apa masalahnya stability over growth dibandingkan growth over stability? Kalau stability over growth, ya akan kejadian itu adalah pertumbuhan akan segitu-segitu aja, Mbak. Pertumbuhan akan segitu-segitu aja. Ini misalnya ya, tiap kali ada keinginan kita untuk memberikan beberapa insentif seperti bunga rendah untuk industri dalam negeri, itu nggak bisa kejadian dalam kondisi stability over growth. Kita pasti kalau dalam bahasa sederhananya, kita akan cari yang gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja, pertumbuhan yang nggak terlalu cepat, dalam jangka panjang itu meningkatkan inequality. Itu yang menyebabkan inequality kita melebarnya jangka panjang itu lumayan drastis ya dari zaman stability over growth 2013 sampai hari ini. Dan itu juga udah kejadian bertahun-tahun, kelas menengahnya makin hari makin
turun di tengah likuiditas perbankan yang makin besar. Itu akan banyak membuat baik pengusaha atau perbankan gara-gara stabil-stabil aja, mereka tidak terinsentif untuk memutar perekonomian. Mereka parkir aja di obligasi negara. Ngapain saya ngasih kredit? Nggak guna. Obligasi negara aja. Itu kalau stability over growth. Yang lagi diubah oleh Pak Purbaya sekarang, itu bagaimana mengubah bukannya drastis jadi growth over stability ya. Kita tetap mempertahankan properties of stability dengan mengedepankan growth yang lebih kencang, Mbak. Sehingga kita bisa aim higher. Kalau saya mau contohkan dengan cara yang sederhana, stability over growth itu mirip ketika kita punya anak baru belajar naik sepeda, kita larang, jamu jangan cepat-cepat, nanti jatuh. Itu stability over growth. Oke, kalau mau growth, sebaliknya, kamu mau kenceng-kenceng nggak apa-apa. Kalau mau kenceng-kenceng, kamu pakai helm, pakai pelindung siku. Tapi saya membacanya bahwa apa yang dimunculkan oleh rupiah adalah situasi paling jujur di market. Saya akan nanya setelah ini, bagaimana posisi asing? Apakah asing sebenarnya menginginkan Bank Indonesia menaikkan suku bunganya? Bagaimana Bank Indonesia juga meyakinkan ke perbankan bahwa bunga acuan tidak akan naik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi? Saya akan kembali. Saya Dia Mega Sarianjaya kembali bersama Mas Fahrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Indonesia, Trimegah Sekuritas Indonesia. Mas Fahrul, ada dua POV tentang kebijakan Bank Indonesia yang berkaitan dengan suku bunga acuan. Asing seakan menginginkan BI rate naik, tetapi bagaimana Bank Indonesia juga meyakinkan atau kasih sinyal ke perbankan bahwa tidak ada kenaikan bunga yang tinggi. Nah, pernyataan Mbak Sayanur sebenarnya itu sebenarnya sangat menunjukkan dilema dan juga state of the art yang harus dimiliki oleh Bank Sentral. Ini menarik ini. BI itu Mbak, sebenarnya, ini saya kebayang ini apa yang benar-benar diinginkan oleh BI. BI sebenarnya di tengah tertekan dari dalam ataupun luar negeri, dia itu keinginannya sederhana sebenarnya sekarang. Ada tekanan eksternal, dia pingin asing percaya BI bakal naikin bunga. Tapi at the same time, dia juga ingin percaya, perbankan lokal percaya tidak akan ada kenaikan bunga. Nah, menarik kan? Ini apakah kontraproduktif ya? Ini kontraproduktif, ini sebenarnya itu menunjukkan ini trade-off kebijakan yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebenarnya saat ini. Tapi itu sebenarnya sudah diambil dengan jalan tengahnya, kita muncul yang namanya instrumen yang namanya SRBI. Instrumen yang namanya SRBI, tapi kemunculan SRBI ini bukan merupakan suatu hal yang merupakan hanya kepentingan dari BI saja. Ini juga terkait dengan kepentingan dari Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena kalau salah satu flag terkait dengan risk dari rating kita dari Standard & Poor's, itu dikatakan adalah rating kita itu bisa turun kalau fiskal rasio interest expense terhadap revenue-nya di atas 15%. Sementara sekarang angkanya itu sudah mepet. Kalau berdasarkan perhitungan S&P ya, kalau sudah mepet, maka yang akan kejadian itu adalah ke depannya Kementerian Keuangan itu tidak bisa lagi memberikan instrumen berbunga tinggi kepada pasar keuangan. Sudah tidak boleh. Karena kalau misalnya yield obligasi negara itu dibiarkan naik, Mbak. Ini misalnya tenornya balik lagi ke 8% atau 9%, resiko fiskal akan jauh lebih besar. Karena makin hari pembayaran bunganya lebih tinggi. Nah, di satu sisi kita ada kebutuhan untuk rupiahnya stabil. Kalau zaman dulu flow datangnya lewat SBN, sekarang flow datangnya lewat SRBI. Jadi apa yang dilakukan? BI menaikkan tingkat suku bunga SRBI. Udah di atas 6%, meskipun sudah di atas 6%. Yes, sudah di atas 6%. Flow masuk ke SRBI, dalam dan luar negeri. Kalau dari luar negeri itu ya mungkin nggak terlalu banyak, dalam negeri yang banyak ya. Likuiditas masuk ke BI, kalau likuiditasnya dari perbankan masuk ke BI lewat SRBI, money supply hilang kan. Tapi BI menetralkannya kembali setelah beli SRBI, uang tadi dibelikan lagi pada Sun, itu menjaga tingkat suku bunga dari
pemerintah nggak naik. Itu trade off-nya yang kejadian. Tapi di satu sisi lagi, sekali lagi seperti saya ceritakan tadi, policy ini itu mengutamakan sektor real bisa berjalan, tapi sektor keuangan dalam tanda kutip sedikit dikorbankan. Itu kejadian. Ya, gara-gara bunganya rendah, kita di investor harusnya merasa, oh ini harusnya yield-nya untuk saya lebih tinggi, tapi policy membuat itu tidak setinggi yang kita inginkan. Itu trade off terjadilah dalam kehidupan. Kembali tentang lembaga rating. Lembaga rating kan juga menyoroti masalah fiskal. Kita balik lagi tentang harga minyak tadi yang ternyata BBM kita kan ditahan ya harganya. Sebenarnya apakah solusi untuk meyakinkan asing, satu-satunya solusi adalah menaikkan Pertamax yang kata Mas Fahrul tadi sekitar 10-15%, atau ada pilihan lain yaitu refocusing anggaran kembali dirapihkan. Kalau saya rasa itu harus dua-duanya. Refocusing anggaran, ini kita menceritakan tentang hal-hal yang 100% bisa dikontrol oleh pemerintah. Itu oke. Ini bisa dikontrol dan cenderung tetap. Yang mana asing melihat ini resiko yang sudah inheren dari awal tahun. Sebelum ada gejolak harga minyak, ini pun resikonya udah ada. Ini kita udah ngerti dari lama. Tapi begitu ada resiko harga minyak muncul setelah perang Amerika Serikat dengan Iran, kita merasa gini, kalau tidak ada perubahan, ini cara panjang pasar keuangan ya Mbak, berarti kalau ada kejadian kenaikan harga minyak 120, 150, APBN dong yang akan serap. Iya, itu yang terkomunikasikan ke market kalau itu nggak ada perubahan. Kalau ke pasar kita lihat, pasti perubahan sedikit aja. Naikkan mungkin ya Pertamax mungkin kalaupun naik 10% aja mungkin, nggak terlalu banyak, 12.300 naik ke 13.000. Jangan banyak-banyak Mbak, tetap. Karena kita harus tetap memberikan bantalan kepada sektor real, tapi ini akan menjadi sebuah sinyal yang kuat kepada pasar keuangan, ini ada perubahan. Kalau itu kejadian, pasar keuangan merasa, oke, ini ada perubahan, trajektori fiskalnya tidak se-uncertain yang diprediksikan sebelumnya, asing yang tadinya hanya mau masuk SRBI akan pindah ke obligasi negara. Dengan tidak meminta yield yang terlalu tinggi, itu yang saat ini sedang kita tunggu. Dan biasanya ketika itu terjadi, overshooting ini selesai, Mbak. 17.400 atau 17.500, saya masih percaya akan balik lagi ke 16 ribuan. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas Fahrul. Kira-kira nih, ketika pemerintah ternyata juga menahan harga Pertamax, setidaknya sampai sampai semester pertama, apakah rupiah akan di 17.400-an terus? Saya lihat kalau makin lama adjustment-nya akan kejadian akan lebih lama, Mbak. Rule of thumb-nya kira-kira saya percaya ya kalau pakai teori ekonomi purchasing power parity. Ya saya ceritain PPP. tadi ya PPP. Kalau harga yang harus adjust tadi BBM tadi itu tidak ada adjustment-nya, maka rupiah akan depresiasi sebesar adjustment yang seharusnya terjadi. Oh, more or less the same. Kalau seandainya harus naik 10% ya berarti rupiah dari sebelumnya 16.800-an ya sebelum perang 16.500 ya terpaksa harus naik dulu ke berapa, mungkin tambah lagi 10% depresiasi, itu yang aku lihat. Jadi mungkin masih bisa kelihatan apakah bisa di atas 17.500? Bisa, tapi kita harus aware. Sejarah kebijakannya di Indonesia selalu memang ada lagging antara urgensi sampai akhirnya kebijakannya ada perubahan, ada adjustment fiskal. Dan memang secara sejarah ya dari dulu adjustment fiskal selalu terjadi di second half tahun berjalan, kira. Iya. Adjustment fiskal itu kita clearkan, kita awamkan adalah secara pola. Apa yang terjadi ketika ada delay kenaikan harga BBM? Apakah selalu berulang juga rupiah selalu melemah? Selalu always itu terjadi dari dulu 2013 waktu penyesuaian BBM besar-besaran zaman SBY. Sebelum penyesuaian BBM itu terjadi, rupiahnya menjerit duluan, Mbak. 9.000, wah itu udah 20% lebih depresiasinya, 9.000 ke 12.000, wah terselot. Dan kita melewatinya dengan baik. 2018 kejadian lagi, 13 ribuan ke 15.000 waktu itu. 2022 juga kejadian. Harga BBM waktu itu, harga minyak after COVID recovering ya. Kita juga nggak adjust, overshooting kejadian lagi. Tapi kita stabilize dan 2025 itu kejadian lagi. Dan memang policy-nya di Indonesia, dinamika ekonomi politik yang kita miliki di Indonesia,
tidak memungkinkan adanya adjustment harga BBM secepat itu. Karena Tidak populis. satu, tidak populis, dan memang satu lagi kalau kita lihat salah satu penyangga daya beli masyarakat di Indonesia itu BBM. Kita harus tahu ya bahwa salah satu komponen itu kalau untuk di Indonesia, gara-gara konsumsi kita itu belum sesophisticated negara-negara maju ya, masih banyak itu konsumsi manufacturing sederhana yang komponen logistik dan komponen minyaknya, BBM-nya itu masih tinggi, itu membuat kita sangat sensitif dan itu kepilihan yang diambil. Kalau untuk saya lihat, saya jujur sepanjang karir saya sebagai analis dan ekonom, saya sudah melihat rupiah dari 9.000, dari 10.000 sampai 17.000. Saya melihat di sekamenting dan memang tiap kali tidak dipas terus secara menyeluruh, itu pasti akan berujung pada depresiasi rupiah. Dan ini pada dasarnya adalah pilihan dan kita harus paham di pemerintah manapun selalu ada trade-off terkait dengan kebijakan ekonomi yang mana seringkali banyak faktor-faktor non-ekonomi yang terlibat di dalam hal itu. Termasuk dalam hal kalau untuk kasus Indonesia selalu itu terkait dengan harga BBM. Itu yang aku lihat. Dan sebelum itu tercapai kestabilannya, saya lihat resiko lebih ada di pasar keuangan. Teman-teman investor saham, kita bersabar dulu. Karena sejarah menceritakan ketika seluruh kebijakan ini kembali align lagi, kembali saya lihat itu kan sekarang mengutamakan 100% sektorial, tidak menaikkan BBM. Begitu itu adjust, pasarnya akan rebound besar. Saya percaya ini akan terjadi di second half 2026. Kita saat ini harus bersabar. Baik, berbagai pilihan kebijakan sudah diambil oleh pemerintah, ada trade-off-nya, ada yang dikorbankan, ada yang berkorban. Tetapi masalahnya adalah bagaimana sektor real memandang rupiah. Apa jadinya kalau ternyata investor retail, bukan investor retail, masyarakat sudah mulai menabung falas? Apakah ini bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank sentral? Singkat aja. Ketidakpercayaan kalau saya lihat dari dulu ya itu mix sebenarnya di Indonesia. Kita soalnya sejarah kita dan pengalaman dengan currency ini menarik ya. Kalau di Indonesia apakah itu sumber ketidakpercayaan? Saya lihat ya mungkin bisa dibilang masih 50-50 ya. Masih 50-50 karena tentunya transaksi dalam negeri, kebutuhan ekonomi dalam negeri mau nggak mau masih pakai rupiah. Kalaupun ada yang beli dolar itu lebih dikarenakan fase yang berjaga-jaga. Tapi pesan saya untuk para pemirsa, melihat kalau kita lihat cek chartnya US dollar ini kalau Mbak Mega panjangin sampai 2013, kita akan sering melihat dolar rupiah itu jendul-jendul, up, down, ada lagi up, down, itu lagi, ini kejadian lagi up, down, itu fase overshooting dan untuk saya fase di atas 17.500 sudah bukan fase beli dolar lagi Mbak, overshootingnya sudah terjadi, Pak Peri sudah bilang undervalue, tadi saya sudah ceritakan ya latar belakang teorinya kenapa Bapak Gubernur kita bilang itu undervalue overshoot, ini bukan waktunya beli dolar lagi. Saya ingat saya pengalaman itu ngelihat orang yang berbondong-bondong beli dolar 2013 waktu overshoot, 2015 panik, ujungnya disikat, kaget. Oh, kenapa tiba-tiba rupiahnya bisa menguat banyak lagi? Saya lihat resiko ke sana sudah lebih tinggi daripada upside-nya. Kita harus lebih hati-hati. Saya lebih sarankan mungkin bulan Juni, bulan Juli sudah harus mulai lihat pasar saham dalam negeri sendiri. Saya lihatnya seperti itu. Sementara rebalancing and progress, kita harus banyak bersabar. Key message-nya adalah hati-hati, jangan panik hedging. Kalau hedging harusnya udah dilakukan dari kemarin-kemarin. Ya, kayak panik hedging itu sesuatu hal yang berbeda. Baik, terima kasih Mas Fahrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia. Saya Dia Mega Sari Anjaya.